Kok muka kamu capek sih? Katanya sekolah di sini fun. Fun sih fun, kecuali tugas kelompok. Ya, materi aja belum ngerti. Besok malah formatif 1. Bayangin, itu bukan capek lagi. Gila. Mungkin itu yang ada di pikiran beberapa murid akhir-akhir ini. Murid terlihat murung, ada yang kurang tidur, sampai tidur waktu chapel. Aldi bangun. Nah, bangunin si Dave juga. Woi, bangun deh. Si Matthew tuh. Oh, dia juga. Hei, Woi, bangun woi, lagi chapel tuh lihat. iya tuh. Kosong sih. Stres, bahkan sakit. Siapakah yang bersalah dalam kasus ini? Apakah guru yang terlalu memberikan banyak sekali tugas? Apakah sistem? Atau apakah murid itu sendiri yang sering menunda tugas? Oleh karena itu, dikumpulkan tim yang beranggotakan orang-orang di luar nalar serta jenius yang tidak butuh diragukan untuk menginvestigasi fenomena sosial ini. Untuk mendapatkan jawaban yang kita cari, metode yang digunakan adalah wawancara. Narasumber kami pun merupakan orang-orang pilihan yang terbaik dari antara yang terbaik, sehingga kami mendapatkan jawaban yang cukup dipercaya. Berikut merupakan potongan wawancaranya. Kalau menurut saya sih nggak terlalu banyak ya. Menurut aku tugasnya nggak terlalu dikit, nggak terlalu banyak juga, jadi pas. Kalau menurut saya tugasnya sih sebenarnya sedikit. Bisa. Pernah sih beberapa kali telat karena saya lupa nih untuk ngumpulin, jadi telat kayak 10 menit gitu. Menurut aku kalau misalnya proyeknya memang nggak bisa diselesaikan pada waktu itu, bisa dipanjangin due date-nya. Menurut saya tuh kadang disesuaikan, kadang juga enggak. Jadi tuh kalau seandainya nih kita tuh bukan orang yang cepat ngerjain tugas, ya bakal ada tugas rumah juga. Jadi tapi biasanya guru-guru juga tuh kayak ngasihnya nggak sampai banyak banget tugasnya di sekolah. Jadi tuh kayak menyesuaikan dengan waktu jam sekolah. Iya. Kalau menurut aku due date-nya itu pas, jadi nggak terlalu cepat sama nggak terlalu lama. Terus kalau tugasnya itu lumayan susah, due date-nya bisa lumayan panjang, dan kalau mudah juga nggak yang secepat itu juga. Jadi due date-nya nggak yang kayak 1-2 hari langsung dikumpul, tapi semingguan. Kalau menurut saya sih due date-nya sebenarnya pas aja, cuman tergantung sama muridnya sih. Soalnya kadang ada murid tuh udah dikasih due date misalnya seminggu, cuman dia tuh bisa di rumah tuh nggak mikir tugas gitu loh, jadi dia main game di rumah, jadi dia sampai lupa. Padahal due date-nya sebenarnya udah pas tuh buat pekerjaan itu, cuman lebih ke muridnya aja sih kadang tuh yang lupa ngerjain, jadinya harus cepet-cepet di malam terakhir bikinnya. Dan kalau misalnya buat due date-nya untuk setiap tugas sih menurut saya pas aja, walau kadang tuh malah ada yang tugasnya nih gampang banget nih, bahkan mungkin kalau 1 sesi atau 2 sesi diselesain bisa, cuman ada yang dibikin tuh seminggu lebih. Jadi menurut saya sih udah pas aja, dan bahkan kadang ada yang dilebihin. Sesuai. Iya. Sesuai, tapi kadang juga tuh kita disuruh baca PPT dulu baru kita kerjain gitu. Biasanya sih proyek. Iya, proyek yang besar-besar sih, terutama yang menurut aku yang susah itu proyek IPA yang kita bikin sel. Kalau menurut saya sejauh ini yang paling sulit itu proyek dari bukan proyek sih, formatif dari matematika. Kita baru belajar tentang aljabar, jadi belum terlalu ngerti, tapi soalnya udah lumayan banyak.
tapi bisa. Sekelas. Sekelas. Sekolah sih Berarti sekelas mampu. mampu, tapi cukup ya sulit aja. Sulit, tapi akhirnya mampu. Ya, puas sih, puas. Puas aja sih. Menurut aku lebih berkurang sih karena disatuin aja. Jadi misalnya satu tugas ini udah selesai, nah pada sesi pelajaran yang lain kita bisa kerjain juga. Kalau digabung mungkin jadi lebih cepat, terus kalau dikumpul kan jadi kayak barengan gitu, jadi lebih cepat selesai aja. Kalau menurut saya juga puas karena setelah saya belajar di SDH, tugas kita tuh jadi lebih ringan kalau digabung dengan pelajaran mata pelajaran lainnya. Oh iya sih, kalau menurut saya digabung itu lebih enak ya, karena bisa aja langsung satu tugas tuh 2 penilaian, jadi nggak perlu beda hari lagi harus ngerjain yang BI lah, harus ngerjain A, jadi langsung digabung itu menurut saya lebih enak dan saya lebih puas karena lebih gampang gitu dan lebih cepat. Bantu. Karena kalau sebelum dijelasin dulu, pas di sesi asinkronus, kita bisa berdiskusikannya bareng teman-teman, jadinya bisa saling mengeluarkan pendapat tentang materi kali ini. Enggak sih. Ada yang sudah selesai di kelas, ada yang tidak. Bisa dikerjain di sini. Pernah, itu kayaknya itu cuma kelas kita sih, kelas 7 deh. Kita pernah dapat kasus sama Bu Claudia. Akhirnya ya Bu Claudia marah sih sama kita, tapi udah selesai kok kasusnya. Cuman iya 2 hari kali kita dicuekin. Habis itu kita udah minta maaf, udah selesai kasusnya. Kalau yang kayak kesel sama kelas, terus setiap masuk ke kelas jadi kesel sih enggak, cuman paling kesel di detik ini, terus nanti beberapa jam kemudian atau nanti pertemuan berikutnya udah enggak lagi. Menurut saya guru-guru di sini sudah cukup profesional dalam mengontrol emosi mereka. Mereka tidak mengeluarkan emosi yang berlebihan. Jadi kalau mereka kesel sama kelas ya pada hari itu juga sama seperti Giselle. Jadi dia tuh nggak pilih kasih dan nggak ingat-ingat masalah kita di masa lalu gitu. Kalau menurut saya sih guru-gurunya sejauh ini aman aja, walau mungkin ada tuh yang satu murid di kelas tuh suka aja ngomong terus ya, bercanda terus selama pelajaran, jadi gurunya tuh sering kesel sama anak itu, terus jadinya akhirnya marahin sekelas. Nah itu mungkin gurunya masih ampuni ya, kadang masih aja gurunya masih bisa bercanda sama anak yang berisik gitu, cuman kadang kalau anaknya udah berlebihan baru si gurunya tuh mulai marah. Sedangkan untuk kalangan guru, Iya, jadi untuk kerjasama antara homeroom teacher kemudian dengan guru subjek, begitu di sini kebetulan implementasi langsungnya saya dan Bu Sonya ini sama-sama mengajar bahasa Inggris di kelas 7 gitu. Jadi dari awal sebelum pembelajaran dimulai, first day of school itu kami sudah duduk rapat, tidak hanya guru bahasa Inggris kelas 7 dan juga guru bahasa Inggris kelas 8-9 gitu. Jadi preparation dulu, rapat dulu untuk mempersiapkan dan juga bagi tugas tentunya. Jadi kita saat berjalan ini sudah tahu tugas masing-masing apa saja dan juga saling mengingatkan ya, satu sama lain. Kalau misalnya ada yang lupa, misalnya ada elemen-elemen yang lupa, kita bisa saling mengingatkan. Begitu. Mungkin menambahkan sedikit dari Ibu, kalau koordinasi dengan guru homeroom teacher-nya itu kita lebih ke pada saat proses pembelajaran. Jadi misalnya ketika proses pembelajaran ini di kelas ini ada anak yang menurut kita kurang atau perlu untuk diperhatikan lebih, kita koordinasi kepada homeroom teacher-nya supaya lebih diarahkan dan bisa mengikuti pembelajaran lebih baik. Mungkin kayak gitu sih kurang lebih. Kalau sejauh yang Bapak lihat sejauh ini ya memang bisa bekerja sama. Mungkin memang ada kurangnya, nggak semuanya itu bisa bekerja sesuai dengan mungkin permintaan Bapak sendiri, tetapi kami sudah dilatih juga untuk bekerja sama. Jadi menurut Bapak sudah melakukan yang guru-guru yang sudah yang terbaik lah yang mereka bisa lakukan gitu. Walaupun memang mungkin ya agak kurang ya.
Mungkin Ibu menambahkan saja ya. Mungkin dalam internal leader kepada guru dan juga kepada guru subjek, kemudian kepada homeroom, mungkin ada beberapa sih. Pastinya akan ada waktu-waktunya miskom dan persepsi gitu ya. Tapi balik lagi karena adanya komunikasi dan juga wadah untuk berkomunikasi, sehingga semuanya itu pastinya akan ada solusi begitu. Cuman memang dibutuhkan ya inisiatif juga untuk dari guru homeroom maupun guru subjek untuk bertanya ketika ada kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Itu aja sih. Memang kami itu per grade itu masing-masing itu idealnya itu adalah memiliki tugas yang sama, bahkan soal itu yang diberikan ke mereka untuk dikerjakan itu juga sama. Jadi mereka itu dapat bobot yang sama untuk mereka kerjakan untuk latihan sendiri, atau bahkan PowerPoint yang kita tampilkan ke mereka pun itu juga memang sama. Nah, jadi kami bekerja sama untuk bergantian begitu ya membuat PowerPoint. Jadi kami bekerja sama membuat PowerPoint yang sama, dan yang kita jelaskan ke mereka pun juga sumbernya pun dari hal yang sama. Nah, kalau masalah di kelas nanti Bapak menjelaskannya bagaimana, Bu Icet menjelaskannya dengan kalimat yang seperti apa, nah itu masing-masing. Jadi perbedaannya di situ. Kalau untuk masalah sumber, masalah soal formatif maupun sumatif itu semuanya sama. Jadi setiap kelas itu masing-masing dalam satu grade yang sama, itu grade level yang sama, memang idealnya dapat bobot yang sama juga kayak gitu. Makanya ya kami cara kerja sama kami itu seperti itu. Kita sejauh ini yang berjalan itu kita menyamaratakan sumatifnya, dan untuk analisis rubrik juga kita sama, tetapi mungkin lebih ke tugas-tugas harian itu kita tergantung kelas dan tergantung kebutuhannya masing-masing. Iya, gitu. Karena setiap kelas ada keunikannya masing-masing. Mungkin kalaupun kita sama nih bentuk tugasnya, tetapi ada kelas yang mungkin butuh retest, ada kelas yang tidak butuh retest gitu. Jadi di praktisnya, kemudian di elemen-elemen kecil itu bisa berbeda gitu. Ya. Tapi untuk perencanaan besarnya dan juga pengambilan nilai gitu ya, itu harus sama. Itu sebenarnya kembali lagi ke metode tadi kan Bu Ica sempat mention metode ya. Jadi guru itu bisa dengan bebas untuk ya gimana cara ngajarnya ke murid-muridnya masing-masing, dan apakah boleh atau enggak, sebenarnya bukan boleh atau enggaknya, tapi tergantung dari keperluan di kelasnya masing-masing. Dan balik lagi kita juga sekarang kurikulum merdeka kan, jadi bebas, benar-benar bebas, dan ada patokannya. Patokannya itu adalah tujuan pembelajaran atau TP. Nah, selagi yang dijelaskan itu masih selaras dengan TP-nya itu, ya itu nggak akan masalah, ya. Jadi masih akan tetap oke kalau misalkan itu masih di jalurnya itu. Tapi kalau udah beda TP, nah itu berarti yang harus dipertanyakan, kok bisa? Nah kayak gitu. Jadi kalaupun maupun beda juga nggak masalah. Tapi yang yang jadi patokannya itu adalah harus sesuai dengan TP-nya itu. Oke, kalau dari saya untuk perencanaan pembelajaran itu kan maksimal hari Kamis ya, untuk guru-guru setiap hari Kamis begitu. Dan biasanya jadi hari Kamis itu sudah tahu apa yang mau dilakukan untuk minggu depan, maka berarti sambil menyusun materi-materi untuk minggu depan, persiapan untuk minggu depan, rancangan minggu depan, di situ juga waktunya untuk review dan juga merancang kira-kira scaffolding apa yang bisa diberikan untuk pembelajaran minggu depan gitu, supaya siswa pun saat mempelajari mereka step by step gitu, berurutan seperti itu. Jadi saat 1 minggu sebelum pembelajaran berlangsung. Kalau dari Ibu mungkin jadi konsepnya itu yang belajar bukan hanya siswa, tetapi guru juga ikut belajar. Jadi sebelum kami menyampaikan kepada kalian, terlebih dahulu kami harus menguasai materi tersebut dengan apa yang kami review. Terus mungkin kami mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan ditanyakan oleh siswa, sehingga pada saat ditanyakan kami bisa memberikan
pemahaman yang lebih jelas kepada siswa. Nah, kalaupun misalnya siswa memberikan pertanyaan yang tidak bisa kami jawab, karena kami juga manusia, mungkin kami bisa keep dulu pertanyaannya dan mungkin akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Seperti itu sih. Oke, ya mirip juga ketika kita menyiapkan bahan ajar, itu sudah pasti kita akan sambil belajar, sambil searching, sambil belajar kayak gitu. Jadi sambil menyelam minum air, enggak ya. Nah tapi maksudnya adalah ketika kita itu menyiapkan bahan ajar, kita itu sekaligus untuk kita itu belajar juga di situ gitu. Dan ya bukannya mau sombong, kita kan udah guru-guru ini kan udah belajar dulu sebelumnya, bahkan lebih susah dari ini. Jadi ini tuh sebagai kayak pengingat aja, pernah belajar ini dan gini-gini, materinya seperti ini, jadi udah tahu. Jadi kita ketika ingat materinya, belajar itu ya tinggal kita nanti lebih kepada bagaimana cara menjelaskan ke anak-anak untuk bukan gimana caranya kita belajar lagi materi ini, enggak, tapi gimana cara kita itu menyampaikan kepada murid-murid yang enggak semuanya itu suka dengan matematika, sehingga mereka pun juga kalau misalkan belajar ada yang lama, ada yang cepat dan sebagainya gitu. Kalau dari Ibu sih sejauh ini di kelas 7 itu mereka kan lebih tertarik kalau diimplementasikan dalam bentuk games atau ada pertanyaan atau ada kompetisi, karena mereka sangat suka berkompetisi. Jadi meskipun pada saat belajar mereka malas, tapi ketika udah dibuat dalam bentuk games dan kompetisi seperti Jeopardy itu, mereka akan dengan sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya betul, selain games juga yang tradisional ya, yang sudah berjalan bertahun-tahun ya, tanya jawab itu juga cukup membuat anak-anak deg-degan gitu. Tetapi bagaimana memotivasinya gitu juga bisa dengan extra point tentunya. Pertanyaannya juga bukan pertanyaan dalam tingkat C1 atau C2 ya gitu, lebih ke pertanyaan analisis yang membuat anak-anak bisa terpacu gitu untuk bisa beyond daripada sekedar menghafal. Mungkin kalau itu tergantung realita kelas mungkin ya, karena setiap kelas itu berbeda-beda anak-anaknya, cara belajar anak-anaknya. Nah kalau di kelas yang ibu ajar tuh mereka kalau di math banyak sih yang memang mengalami kesulitan di dalam memahami materi gitu. Salah satu caranya mungkin dengan latihan soal, metode latihan soal sih banyak, karena mereka tuh lebih mengerti ketika banyak latihan soal ketimbang misalnya ibu lebih banyak bercerita atau menjelaskan materinya tapi mereka tidak banyak latihan gitu. Jadi di dalam math sendiri itu lebih ke latihan soal yang diperbanyak gitu. Atau mungkin ini belum terjadi sih, cuman bentuk penyajian latihan soal tuh yang lebih variatif sih seharusnya idealnya. Tapi kan terkadang kita juga harus melihat waktu ya, dimana kita mau mengejar tadi learning goals-nya dengan waktu yang kita punya itu harus selaras. Karena ada kalian juga gaya belajar kalian itu ada yang visual, ada yang auditory, ada yang ini. Jadi kalau bisa itu merangkum ketiganya ini. Misalkan kalau visual ya kita kasih gambar-gambar visual. Contohnya aljabar itu kan abstrak ya. Nah kayak kita kasih gambaran representasinya itu seperti apa. Kemudian kalau misalkan dia yang auditorium ya udah berarti kan mereka tinggal mendengarkan aja sudah ini. Nah kalau misalkan kinestetik, nah nanti bagian yang latihan soal boleh misalkan mereka itu tanya sama teman-teman, kan mereka akhirnya juga bergerak sambil mereka juga cari sumber belajarnya mereka masing-masing kayak gitu. Oke, untuk meringkas materi, sebenarnya meringkas itu penting. Kenapa? Karena dengan meringkas kita bisa menemukan core konsep, hal-hal yang kalimat-kalimat efektif gitu ya, dari sebuah paragraf panjang kita tahu core-nya itu apa gitu. Jadi yang sudah saya terapkan, yang paling sering juga yang saya terapkan itu dalam bentuk mind map atau storyboard begitu. Jadi itu yang paling sering saya terapkan. Jadi anak-anak bisa mengetahui konsep pentingnya secara efektif, waktunya dan efisien. Nah kalau dari Ibu sendiri, mungkin pada saat penjelasan Ibu minta mereka untuk mendengarkan terlebih dahulu, karena poin-poin yang di PPT itu kan gak semuanya ada kan yang Ibu sampaikan. Jadi mereka harus fokus listening, terus kemudian Ibu akan berikan waktu untuk mencatat. Jadi mereka tahu apa yang harus dicatat dan apa poin penting tambahan yang perlu mereka catat seperti itu.
sejauh kalau misalkan mau mundur tetap harus balik lagi ke ini. Kalau misalkan di awal, jadi kita guru tuh ada yang namanya prosubjek itu pemetaan ketika kita itu mau mengajar selama 1 tahun itu apa aja yang akan kita ajarkan per semesternya. Nah, jadi nggak boleh lebih dari itu. Nggak mungkin kan kita minggu depan mundur lagi itu nggak boleh. Karena kan kita seminggu itu juga udah 2 pertemuan. Nggak mungkin kita mau sampai mundur 2 kali atau 3 kali atau 4 kali kan. Nah, cukup sekali aja misalkan kalau mundur, ya habis itu besoknya harus sesuai dengan ini lagi, balik lagi kembali. Jadi ada patokannya, nggak boleh asal mundur juga. Nah, kalau asal mundur juga itu jadinya nggak disiplin dan nanti anak-anak pun juga nggak dapat materi yang perlu mereka dapat juga. Jadi nanti pas naik kelas bingung juga, karena kan matematika tuh hierarkial kayak gitu. Oke, kalau dari Ibu sih, Ibu selalu memberikan waktu jam sesi untuk pengerjaan proyek. Misalnya kayak sumatif, di jam sesi Ibu juga akan diberikan. Kemudian juga Ibu mempertimbangkan hari-hari kerja aja sih, jadi pada satu weekend tidak. Jadi bobot tugasnya itu kurang lebih harus seimbang dengan waktu pengerjaan. Ya, selain di saat waktu sinkronus ya, tatap muka, di situ kan ada guru yang bisa mendampingi mereka penugasannya di sinkronus. Selain itu mereka juga bisa pakai waktu asinkronus, karena pelajaran Inggris dan juga IPA saya sendiri tuh punya jatah asinkronus yang bisa anak-anak pakai. Jadi di agendanya bisa dituliskan untuk melanjutkan tugas yang sudah diberikan saat asinkronus gitu. Kalau dari Ibu sendiri sih, ada beberapa yang harus selesai di sekolah, ada beberapa yang bisa dibawa pulang. Nah, tetapi Ibu lebih menekankan ada jam khusus pengerjaannya di rumah. Jadi mereka nggak terbebani dengan pekerjaan rumah seperti itu kan. Tetapi kalaupun misalnya waktunya tidak cukup, Ibu juga memberikan kebebasan untuk melanjutkan di rumah. Jadi kalau untuk math sendiri, biasanya kan setiap guru ya harusnya, kalau Ibu sendiri posting nih agenda misalnya di sebelum, saya untuk minggu depan berarti posting ya paling lama sebenarnya minggu ya, hari Minggu posting agenda di Teams. Oh, anak-anak harus belajar ini nih ya di minggu ini. Jadi sebenarnya mereka udah tahu apa yang mereka pelajari harusnya. Nah, sehingga ekspektasi guru untuk anak-anak ketika misalnya menggunakan formatif itu udah berdasarkan pertimbangan yang matang. Misalnya waktu sumatif soalnya ada 3 tingkatan ya, 3 section yang berbeda, tingkat kesulitan soal yang berbeda. Jadi kita udah estimasikan nih, oh di section A kira-kira dia menghabiskan waktu berapa lama, section B berapa lama, dan itu yang juga kita pertimbangkan, section B butuhnya berapa soal. Jadi untuk pertimbangan dudet sendiri tentunya sudah sangat dipertimbangkan gitu ya, dengan kemampuan murid juga dan dengan tingkat kesulitan soal yang diberikan. Biasanya kalau Bapak sih kadang-kadang nanya juga ya, kalau misalkan dudet yang Bapak kasih tuh maksudnya adalah tugasnya yang kayak berkelanjutan. Nah, kalau math itu kan sering banget itu paper and test, ya kebanyakan paper and test ya. Tapi ya pasti ada tugas lain juga, tapi kebanyakan itu kan paper and test, dan paper and test itu kan nggak membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang butuh waktu lama itu adalah mungkin belajarnya. Nah, dan kita pun juga kan di sekolah sama-sama kita sepakat nggak ada yang mau kasih PR, kecuali kalau tugas di sekolah itu nggak cukup waktunya gitu. Jadi nggak cukup dikerjakan di sekolah kemudian dilanjutkan di rumah. Nah, jadi tugas itu kembali lagi ke subjeknya masing-masing. Kalau misalkan Bapak ya Bapak fokusnya ke bagian kesulitan dan juga bobot dari soalnya itu, karena paper and test kan nggak banyak waktu, jadi ya cukup hari itu aja. Dan ya gimana caranya supaya itu nggak jadi PR ya, dengan itu meracik soalnya itu tadi dengan yang Bu Ica sampaikan tadi gitu, sehingga nggak nambah pekerjaan lagi di rumah kayak gitu. Jadi untuk menyeimbangkan tugas-tugas yang diberikan ya, kalau misalnya seperti tugas asinkronus misalnya, itu kan memang didesain untuk diselesaikan di sekolah. Tapi kalau misalnya dia belum selesai, berarti memang jadi menjadi tanggung jawabnya murid tersebut untuk menyelesaikannya gitu ya. Tetapi kembali lagi perlu pemantauan
kenapa murid tersebut tidak bisa menyelesaikan di sekolah, apa yang menjadi kendala gitu. Nah kemudian untuk enrichment dan remedial ini sebenarnya berhubungan ya. Jadi enrichment itu kan diberikan misalnya ketika seorang anak dia tidak bisa sampai ke KKM, berarti dia harus diberikan enrichment dulu, baru selanjutnya remedial, begitu kan. Seperti itu. Jadi otomatis saat dia mengerjakan tugas dari enrichment, begitu ya, saya pastinya memberikan toleransi. Dia memang belum bisa mengerjakan tugas yang berbarengan dengan teman yang lainnya karena dia di satu tujuan pembelajaran belum tercapai gitu. Jadi dia harus menyelesaikan itu dulu. Saya berikan toleransi, baru dia bisa lanjut untuk tugas yang sedang berjalan begitu. Kalau interdisiplin itu berarti kita harus memikirkan keterkaitan antara goals-nya subjek ibu dengan subjek yang lain. Jadi itu harus ketemu dulu di learning goals-nya. Kalau nggak ketemu kan nggak bisa. Oke, itu aja sih. Kalau dari guru mungkin ada ringannya sedikit karena nilainya akan sama, bobotnya sama dan sekali penilaian gitu kan. Akan tetapi, setelah menginvestigasi lebih lanjut, kami menemukan beberapa masalah. Kalau aku sih nggak terlalu inget ya. Beberapa pelajaran sih, kadang ada yang nggak mau ingat, kadang ada yang nggak terlalu. Mungkin IPA. Kalau aku sih kalau misalnya belum dijelasin tuh, menurut aku ya, itu kayak lebih susah dipahamin. Kalau udah dijelasin lebih gampang dipahamin daripada belum dijelasin gitu. Mungkin tergantung ya, ada beberapa video yang dikasih untuk materi pelajaran asinkronus tuh memang mudah dimengerti, tapi habis ditonton tuh kadang saya masih kurang ngerti, jadi lebih enak tuh dijelasin sama gurunya langsung. Sebenarnya ya di quarter ini kan banyak juga kan kerja kelompok, jadi tuh kadang ya kelompok kita anggotanya tuh kadang nggak mau kerjain sesuatu, jadi kadang kerjaannya jadi sendiri atau 2 orang doang yang ngerjain. Biasanya 50-50 sih, karena biasanya kalau misalnya ada yang nggak mau ngerjain gitu tuh setidaknya ada 1 orang yang mau ngerjain bareng aku gitu. Aku sama sih, kadang kalau kayak tugas kelompok tuh ada yang nggak mau kerja, terutama kadang yang cowok, kayak contohnya tuh P5 tuh kita udah bagi tugas, kalau yang cowok tuh ngerjain yang bilik, yang cewek ngerjain suara. Mereka udah oke, tapi setelah kita selesai ngerjain yang suara, yang cowok nggak ada hasil sama sekali. Lebih seringnya bukan? Sama sih, karena ya memang ini sering terjadi banget di kelas. Seringnya dapet kelompok tuh kadang yang memang ada yang kerja nih, memang dia pintar, dia suka rajin kerja di dalam kelompok, tapi ada juga yang dia tuh kelompok malah main sama kelompok lain, ada yang ngobrol terus nggak ngerjain tugas sama sekali. Nah kadang tuh kita lapor ke guru ya, pas kelompok dan anggota kelompok lain kami lapor ke guru, terus kadang gurunya tanganin, ya seringnya ditanganin ya, mungkin ditegur guru anaknya baru mereka mau kerjain. Waktu itu kan ketua sama wakil kan dipilih lewat voting. Nah terus salah satu teman kita tuh menang, tapi wakil ketuanya tuh kerjanya nggak benar, jadi akhirnya wali kelas kita tuh kayak udah turunin dia jadi wakil ketua kelas gitu. Kayak pokoknya dia kayak hampir nggak pernah ngerjain tugasnya dia sendiri gitu. Ya dari kelas 7E sih lulusan saya banyak, karena dari 1-3 bulan kita udah belajar kan, kita sering ada proyek kan, mau itu proyek presentasi, mau itu proyek ngerjain apa. Kebanyakan kerja kelompok yang udah ada di 7E itu kerjasamanya kurang. Ada kalau kelompok itu sampai berantem gara-gara debat antar siapa yang bawa, siapa yang apa.
Terus juga ada teman saya di kelas itu bandel, jadinya ya suasananya nggak nyaman lah kalau misalnya mau belajar terus dia bertingkah. Kalau soal kelompok itu saya ada berapa ya? 2 orang. 2 orang. Dua orang yang sama. Satunya juga yang suka tingkah di sekolah, di kelas. Aku terutama juga tentang kelompok sih, soalnya kan biasanya kalau kerja kelompok aku biasanya yang memimpin kan kelompok saya. Jadi biasanya yang bagi-bagi orang-orang nih yang biasanya nggak kerjanya banyak itu aku cukup kesel sih, soalnya ya seharusnya kan kita kerja sama tapi mereka nggak mau ikutan, jadi mereka pergi ngobrol sama orang lain. Itu sih yang paling aku kesalkan sih, itu aja. Aku juga kelompok, kadang tuh kayak sebagian dari kelompok itu nggak ada yang kerja, jadi aku doang kerja. Terus yang kedua itu ketua kelas, kadang ketua kelasnya itu kayak cuma nyari jabatan doang, cuma mereka nggak kerja sama sekali. Kerja kelompok juga, soalnya kalau kerja kelompok tuh nggak ada yang bisa diajak kerja sama. Jadi kalau misalnya lagi ngerjain tugas, saya aku ngerjain, yang lain main-main gitu, jadi nggak bisa diajak kerja sama. Nah, Matt ini apa ya? Mungkin Bapak fokus ke bagian ini aja ya, materi ya. Bagaimana Bapak mengajar di Matt ya. Matt itu kan nggak semuanya murid suka, ya. Nggak semuanya murid itu suka. Jadi mungkin ada yang benar-benar excited itu bagi mereka yang suka dan mereka cepat ngerti. Tapi ada juga yang kayak mungkin cepat bosan dan lain sebagainya karena dari awal tuh udah mikirnya aduh math itu susah dan lain sebagainya, matematika ini kayak gini-gini dan lain sebagainya. Jadi pas mau datang mau bapak seceria apapun, mau bapak itu membuat ini kayak gimana, tapi kalau dia ngerasa dia itu nggak bisa ngikutin ya nanti bakal bosan sendiri, cepat bosan dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak yang muncul lah fenomena yang muncul dari murid-murid. Nah yang mungkin agak bikin bapak ini adalah ya memang semua murid itu nggak bisa suka matematika, tetapi semua murid itu harusnya bisa menghargai guru yang ada di depan. Nah, jadi fenomena-fenomena yang muncul kalau misalkan udah menurut bapak itu kayak menyepelekan bapak atau menyepelekan matematika itu, jadi bapak akan marah di situ sama mereka, ya. Jadi kayak kalian ini mungkin nggak sekarang mungkin belum tahu math itu butuhnya di mana dan lain sebagainya. Tapi dan mereka mungkin ya kalau yang sering bapak sampaikan mungkin mereka nggak akan suka matematika semuanya, tapi kalian tuh bisa menghargai bapak itu sebagai guru kalian dan bapak itu tahu matematika itu penting untuk kalian pelajari ke depannya. Nanti kalau kalian nggak bisa main di sini nanti ke depannya kalian bakal susah dan lain sebagainya kayak gitulah. Nah jadi beberapa kali itu ya murid-murid ya banyak yang inilah ya, banyak yang melakukan kayak tindakan-tindakan yang menurut bapak sepele lah ya, menyepelekan matematika. Nah itu yang mungkin agak ini. Nah jadi harapannya sih ya kedepannya kalau dari bapak sendiri ya gimana caranya supaya mereka itu ya dikasih pengertian ya, yang mereka yang kurang respect dan lain sebagainya itu dikasih pengertian satu persatu. Mungkin dalam ketika udah evaluasi satu unit selesai, evaluasi baru dikasih tahu sama mereka dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau dari ibu sendiri sejauh ini memang akan ada beberapa anak yang kesulitan di dalam math, tapi ada juga beberapa anak yang meskipun dia kesulitan dia tetap berusaha. Nah yang ibu kurang suka itu adalah ketika ibu sedang menjelaskan terus tiba-tiba si murid ini tidak memperhatikan dan dia tidak mengerti. Itu yang sebenarnya ibu kurang suka ketika anak ini nggak mengerti tapi dia menunjukkan keinginannya untuk belajar gitu. Itu sangat oke gitu, sangat diharapkan. Nah tapi untuk orang-orang yang anak-anak yang sudah kesulitan mengerti namun tidak mau untuk belajar lebih mengerti gitu ya, dan malah memilih bermain, misalnya ibu juga akan marah ya, dan biasanya akan berdampak juga sih di suasana kelas itu ya, suasana pembelajarannya jadi tidak kondusif dan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Itu sih mungkin jadi lebih ke
self control juga gitu. Untuk ketika kita tahu atau murid ini tahu dia kurang bisa di suatu mata pelajaran, tapi dia harus tetap bisa mengendalikan dirinya gitu ya, meskipun itu dia bosan atau dia merasa mumet gitu ya dengan apa yang dijelaskan oleh guru, dia tetap harus bisa menunjukkan sikap yang seharusnya ketika belajar. Jadi kesimpulannya, dalam jenjang kelas 7, masalah utama yang seluruh narasumber setuju adalah beban kelompok. Solusinya ialah Menurut aku sih guru lebih mendalami pekerjaan sama-sama antar kelasnya sih, murid-muridnya. Jadi guru lebih mengajak untuk selalu bersama. Jadi pas misalnya berkelompok mereka bisa lebih bekerja samanya lebih bagus. Menurut aku sih juga guru bisa lebih belajarin disiplin biar murid-murid yang lagi sama kelompok itu nggak main-main, jadi saling bekerja sama pokoknya. Oke, jadi gini, kita harus tahu dulu bahwa di dalam kerja kelompok itu nggak ada yang semuanya kelompok itu bisa perfect untuk mereka itu mengerjakan ya. Nggak ada yang sempurna di dalam kerja kelompok itu, balik lagi ya. Nah jadi mau kita buat kayak gimana pun kerja kelompok itu, kelompoknya itu dari yang pertimbangannya seperti apapun, pasti nanti akan ada masalah-masalah di dalam kelompok ya, Bapak tahu itu ya. Tetapi balik lagi, ini pekerjaan kelompok itu harus diselesaikan bersama. Bapak harus kasih pengertian sama mereka, Bapak juga harus pelan-pelan untuk kasih tahu, kan nggak semuanya mereka, bahkan kalian yang SMA aja banyak yang nggak aware dengan pekerjaan masing-masing kan. Kalian udah SMA, apalagi kelas-kelas yang masih di bawah kalian masih mikirin main dan lain sebagainya, dan mungkin nggak ngerti matematika lagi. Nah itu yang tentunya jadi catatan. Dan kalau untuk pertimbangan bagaimana supaya berjalan dengan lancar, ya Bapak akan awas. Bapak itu kalau kerja kelompok selalu buat kerja kelompoknya itu di dalam kelas. Jadi pekerjaan kelompok itu dilakukan ketika pembelajaran di kelas. Nah, jadi Bapak akan awasi satu persatu. Kalau misalkan udah kelihatan ada yang main-main kan, itu muncul kan, udah ngobrol lah misalkan, atau mungkin jalan-jalan, Bapak tegur, ya kerjamu apa dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi Bapak mengawasi secara langsung, walaupun memang pengawasan yang Bapak kasih itu juga belum sepenuhnya itu sesuai juga. Ya mungkin Bapak bisa aja lagi ngawasin yang kelompok satu, yang kelompok yang sana lagi mengerjakan yang lain kan, tetap ya itu balik lagi. Nah makanya itu diberikan pengertian supaya mereka bisa saling kerjasama ya. Dan balik lagi, sekali lagi, kita ini semuanya manusia yang berdosa yang suka mau melakukan hal-hal yang nggak berguna ya. Nah keberdosaan itu yang membuat di kelompok itu akhirnya jadi masalah dan lain sebagainya kayak gitu. Perlu diingatkan terus. Kalau itu bukan dalam MET kan, tapi dalam P5 ya. Jadi dalam P5 itu biasanya P5 ini anak-anak kurang excited menurut ibu. Jadi gimana caranya di dalam kelompok itu? Biasanya di awal sebelum ibu bagikan tugas. Nah kebetulan P5 di kelas 8 itu tugas berkelompok. Jadi ibu buat peer assessment. Nah peer assessment ini juga cukup menolong ketika anak-anak itu tahu, oh ya sebenarnya tujuannya bukan untuk mendapatkan nilai doang sih. Cuman itu peer assessment itu dapat untuk membuat mereka berada di koridor yang tepat gitu ya. Supaya mereka juga mengerti bagiannya, kerjasamanya, apa tugas mereka. Jadi peer assessment itu juga penting menurut ibu untuk melibatkan setiap anggota kelompok yang bekerja. Kemudian ketika di dalam kelas kan diberikan waktu untuk berdiskusi. Biasanya sama seperti Maprana ya, ibu juga akan mobile keliling bertanya dan juga memastikan, kan biasanya mereka kumpulkan tugas ya. Biasanya ibu cek, ini yang ngerjain siapa, ini bagiannya siapa, ini yang bagiannya siapa gitu. Jadi memastikan setiap anggota kelompok itu memang ada tugasnya. Begitu. Mungkin lebih kayak gitu sih dari guru sendiri ya. Tapi ya untuk pelaksanaannya tentu juga harus dari muridnya juga. Ketika muridnya memang bebal, ya mau nggak mau harus ditegur. Harus ditegur ya. Gitu. Kalau Bapak sih lebih ke Bapak yang ini ya, ngatur ya. Karena MET itu kan
ada yang jago banget, ada yang biasa aja. Nah, jadi itu harus disamaratakan salah satunya. Atau bahkan ada dua cara sebenarnya. Kalian membuat yang heterogen itu ada yang pinter-pinter gabung dengan yang mungkin kurang ngerti, yang susah ngerti. Tapi ada yang kita buat kelompoknya itu yang pinter-pinter jadi kelompok satu kelompok. Kemudian nanti kita misalkan, contohnya kalau kita kasih soal yang paling susah, tugasnya yang paling berat. Karena mereka sama-sama bisa cepat ngertinya. Nah, mungkin yang ini jadi bobotnya beda-beda. Jadi ada beberapa cara sih sebenarnya, banyak banget. Tapi kalau misalkan Bapak lebih prefer untuk Bapak yang milih, gitu, dengan pertimbangan masing-masing. Kalau dari Ibu? Sama juga, guru yang milih, karena ketika dikasih free will kepada murid tentunya akan banyak kecenderungan pemilihan kelompok yang tidak sesuai. Masalah ini merupakan masalah yang harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya sistem, bukan hanya guru, bahkan bukan hanya murid. Strategi dan manajemen yang tepat, bimbingan serta pengawasan ketat dari guru, si tulang punggung kelompok agar memberikan kesempatan berubah kepada rekan belajarnya, dan kesadaran bagi murid tersebut agar tidak lagi menjadi beban adalah kunci menyelesaikan masalah ini. Mari bersama-sama kita saling bertolong-tolongan untuk menuju Indonesia emas, SDM maju, perluasan kerajaan sorga, demi kemuliaan Allah. Salam Skibidi Sigma.